Halo, welcome lagi dengan gue Luffy Legend. Oke, so seperti janji gue kemarin, kita akan membahas seputar cryptocurrency dan Bitcoin. Mungkin saat ini pasar sedang choppy ya. Ya, kita lihat bahwa pasar Bitcoin sekarang sedang turun dikarenakan oleh ketakutan dari tarif ya yang dikenakan oleh Trump kepada Kanada dan Meksiko. Tapi saya sebenarnya yakin sekali bahwa market akan segera bouncing. So don't worry, and ini masih jauh dari nggak masih jauh sih sebenarnya. Ya, kita mengharapkan masih satu leg lagi untuk naik ke atas ya sebelum kita menghadapi bear market. Perlu dimainin juga bahwa ini bukan financial advice ya. Oke, ini hanya edukasi saja. So sekarang gue mau sedikit bercerita kenapa jadi investor Bitcoin itu sebenarnya lebih worth ya daripada menjadi seorang entrepreneur. Pertama mungkin kita bahas dulu sebenarnya jadi investor Bitcoin itu apa. Jadi kalau yang namanya investor itu ya tentunya kita menginvestasikan sejumlah uang atau dana kita ya dalam sebuah aset. Nah, aset ini yang saya maksud adalah Bitcoin, di mana dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai 2024 kenaikannya cukup baik Bitcoin ya kan, sekitar 30% per year, mungkin lebih gitu kan, seperti itu. Nah sekarang ya mungkin kita sekarang tidak hanya tertarik pada Bitcoin tapi juga pada altcoin lainnya, tapi perlu diingat bahwa yang namanya store of value tetap ada pada Bitcoin ya, Bitcoin. Dan itu sudah terbukti di mana altcoin yang tahun 2017 dan 2021 kebanyakan sudah pada menghilang ya, sudah pada mati gitu, hanya tersisa beberapa saja gitu. Jadi sangat penting bagi kita bahwa Bitcoin itu adalah yang merupakan store of value yang sebenarnya selain emas ya. Oke, nah kalau berbicara mengenai being entrepreneur gitu ya, being entrepreneur, resikonya sebenarnya banyak, walaupun kita sebenarnya bisa mengontrol ya, lebih banyak mengontrol keadaan, kondisi situasi dibandingkan kita menjadi investor Bitcoin. Tapi yang kita korbankan juga banyak ya. Pertama, kalau misalnya kita ingin menjadi investor Bitcoin, kita tidak perlu terlalu banyak meluangkan waktu dan energi ya. Ya paling kita tinggal simpen, ya kan. Dan percaya bahwa Bitcoin ini terbatas dan akan selalu naik seperti gold gitu, seperti itu. Sedangkan kalau entrepreneur ini kita harus memikirkan banyak hal. Yang pertama, skema bisnisnya itu seperti apa, terus kemudian marketnya juga seperti apa. Selain itu juga kita harus memikirkan bagaimana caranya kita mengelola sebuah tim gitu ya, untuk keberlangsungan si bisnis ini gitu kan. Jadi memang tidak mudah gitu. Dan yang namanya Bitcoin itu kita marketnya 24/7, tapi kalau being entrepreneur ya bisa 24/7 but somehow mostly gitu ya. Ya pasti ada liburnya, Sabtu Minggu kita libur gitu ya, somehow like that. Dan secara izin juga bila kita mau melaksanakan sebuah bisnis, kita perlu izin dari pemerintah setempat. Kemudian kita perlu membuat organisasi ya kan, yang berbentuk perusahaan gitu, seperti itu. Jadi memang sangat tidak mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau beli Bitcoin, kita mungkin KYC di checks ya yang diakui oleh pemerintah kita gitu kan. Ada beberapa kita yang sudah berizin dan sudah diawasi oleh sekarang OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Dan kalau misalnya kita melihat dari segi transparansi gitu ya, kalau namanya Bitcoin itu kan semuanya on chain. Kalau on chain itu semua transaksinya transparan gitu, tidak ada yang ditutupi. Tapi kalau misalnya sebuah bisnis ini kan memang kita perlu audit dari perusahaan yang sudah terlama, contohnya seperti Ernst & Young, probably like that ya, atau PwC mungkin seperti itu. Dan kemudian juga kita tahu ya bahwa ada kasus mengenai advisory gitu, di mana mereka tuh walaupun sudah diaudit oleh auditor internasional, tapi tetap masih bisa mengecoh
ya gitu, investor asing gitu atau investor internasional ya, untuk saya nggak tahu ya, kasusnya nggak mau terlalu banyak karena itu masih dalam penyelidikan, cuman isunya seperti itu, rumornya seperti itu, dan mudah-mudahan juga tidak benar ya, tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah kemudian untuk jadi investor dari BTC, kalau dibandingkan dengan risikonya tadi, itu rugi uang dan rugi waktu dan juga rugi energi itu lebih banyak being entrepreneur, dengan chance of suksesnya itu, rate-nya itu under 5%, dan itu hampir sama ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin itu mungkin lebih minimize risikonya lebih minimal gitu, karena kalau jadi investor itu lebih terkendali dibandingkan kita jadi entrepreneur. Contohnya kalau misalnya kita punya uang 1 miliar nih, kita being entrepreneur gitu ya, banyak yang mesti kita keluar, banyak harus kita pikirkan yang saya bilang tadi sebelumnya. Itu 1 miliar itu bisa hilang gitu kan. Sama di Bitcoin juga 1 miliar itu bisa hilang seperti itu. Karena sangat volatil Bitcoin tuh ya, sampai saat ini juga memang pergerakannya naik turun, tapi sekarang sudah institusi sudah mulai masuk dan harganya juga sudah mulai stabil, apalagi sekarang ada nation FOMO gitu kan, dimana beberapa negara sudah menjadikan Bitcoin itu sebagai national reserve ya, strategic reserve untuk negara mereka gitu, seperti itu. Nah mungkin teknologi blockchain ini selain Bitcoin tuh ada beberapa kripto lain gitu yang menawarkan fungsi tersendiri seperti real world asset gitu yang mentokenize gitu ya. Jadi contohnya seperti Ondo Finance, kemudian ada Mantra gitu ya. Dimana saya yakin sekali bahwa kita itu akan menuju ke arah sana, dimana sebuah aset, misalnya kita punya rumah atau misalnya kita punya usaha lah, hotel gitu misalnya, tapi kita kan nggak mampu beli ya. Kalau orang biasa nggak mau beli, tapi kalau sudah ditokenisasi, semua orang bisa beli dengan sangat mudahnya dengan cara membeli tokennya gitu, seperti itu. Jadi contoh gampangnya mungkin seperti itu. Sekarang Ondo Finance itu mereka sudah mentokenisasi US Treasuries gitu ya. Jadi siapapun yang mau ingin melihat real use case-nya untuk tokenisasi, terutama untuk treasuries US, itu kita bisa menggunakan Ondo Finance gitu. Dan Ondo itu ada koinnya, tapi perlu diperhatikan bahwa yang namanya koin cryptocurrency selain BTC itu volatil sekali ya. Contohnya saat ini mungkin nanti kita bisa sedikit ngelihat chart gitu ya. Kondisi pasar saat ini memang ya, kita dapat juga ini ya, kita lihat harga Bitcoin sekarang 98.395 dolar. Oke, ini sudah kena drawdown sebesar 6% gitu kan dari semenjak 7 hari lalu gitu. Dan ini dikarenakan oleh adanya tarif yang dikenakan oleh Trump gitu kan, sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko, kemudian dibalas kembali oleh Kanada dan Meksiko gitu kan, sehingga akhirnya jadi perang tarif seperti itu. Dan ini memunculkan kekhawatiran sebenarnya ya. Jadi pelaku pasar mungkin takut kalau misalnya ini bisa menimbulkan inflasi gitu ya, harga-harga jadi mahal. Seperti kita ketahui bahwa kalau yang namanya inflasi itu harganya naik gitu kan. Jadi kalau harganya naik, inflasi naik, interest rate juga kemungkinan naik. Itu yang ditakutkan. Kalau interest rate naik, ya berarti kan orang susah untuk minjem uang ya. Karena hesitant lah untuk minjem uang gitu. Karena biasanya orang bisa dapat liquidity gitu ya dari Bank of America gitu kan ya, sehingga mereka bisa membelanjakannya untuk Bitcoin atau untuk cryptocurrency yang lain gitu, seperti itu. Oke, untuk Bitcoin 6%, tapi untuk altcoin wow, it's crazy gitu ya. 18-20% seperti Solana ini 18% drawdownnya gitu kan, yang lainnya karena dan sebagainya. Wow, it's a drawdown ya. It's not ini bukan flash out yang cepat kilat bisa bouncing lagi ya. Mungkin market juga masih menunggu gitu kan apa yang akan terjadi, tapi saya yakin semuanya akan bouncing ya, akan balik lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat dari
dari indikator top ya untuk cycle kali ini gitu, ini masih belum ada yang kena gitu ya. Untuk Bitcoin ini P-cycle top, yield multiple dan sebagainya itu masih belum ada yang kena. Kemudian kita ngelihat dari rainbow chartnya, ini kita masih ada di kuning ya. Ini tahun 2021, topnya itu di bulan Maret ya. Terus masuk ke bear market itu sampai kena yang merah ya, kena warna merah ini gitu. Dan ini belum sampai kena yang merah, ini masih kuning ya. Kita lihat masih kuning, jadi tenang, sabar, karena di dunia Bitcoin dan cryptocurrency ini kita harus benar-benar sabar gitu kan. Kalau yang nanya all season kapan, saya juga nggak tahu kapan, tapi saya yakin itu akan ada ya. Market akan mulai kembali FOMO lagi karena melihat pergerakan harga Bitcoin yang impulsif gitu, seperti yang kita lihat di bulan November tahun 2024 seperti itu. Jadi semua indikator top untuk Bitcoin ini belum masuk ya, belum ada yang kena hit, jadi tenang, kita masih punya kesempatan gitu. Yang sekarang masih hodl, oke, masih nge-hold dan masih floating loss, that's okay. Selalu siapkan dana. Ini bukan financial advice ya, saya tidak pernah menyarankan untuk membeli sesuatu atau apapun itu. Ini hanya sifatnya edukasi, perlu saya jelaskan kembali karena saya bukanlah financial advisor. Oke, apalagi sekarang kita lihat dari Fear and Greed. Fear and Greed ini kita masuknya di 60 ya. Ini nih skor yang untuk hodl aja, hold gitu. Kita nggak beli, nggak jual gitu ya. Kalau udah masuk extreme greed ini kita siap-siap jual gitu ya. Kalau di neutral fear gitu, apalagi extreme fear ini top indicator untuk buy gitu. Oke. Dan memang seperti saya bilang tadi, bahwa di dunia kripto, di dunia Bitcoin itu pergerakan harga itu sangat volatil ya, dan kalian harus siap ya dengan volatilitas yang sebegitu masif gitu kan. Siapkan psikologi kalian, selalu punya cadangan USDT ya, cadangan likuiditas gitu, jangan all in gitu. Sangat berbahaya sekali kalau kita kena drawdown, karena kalau kita all in yang kena itu adalah psikologi kita gitu. Dan I've been there gitu kan. Kalau kalian nggak mampu gitu untuk, atau tidak punya ketertarikan atau nggak punya waktu gitu untuk menganalisa di dunia kripto, sebaiknya beli Bitcoin aja gitu kan. Dan itu kesalahan saya gitu, waktu itu saya pemula awal-awal tahun 2024. I should have bought only Bitcoin, but I bought many altcoins. Ya, those coins are tempting ya, sangat menarik sekali, karena kalau yang namanya Bitcoin itu store of value, tapi kalau yang namanya coins, crypto coins itu lebih kayak stock market gitu. Jadi kita membeli sebuah project, sebuah ide gitu kan. Idenya juga bagus-bagus gitu kan. Kita suka karena memang blockchain itu adalah teknologi masa depan. Dan saya yakin gitu ya, suatu saat nanti semuanya akan ditokenisasi. Saya punya hotel misalnya atau rumah gitu, orang pengen chip ini untuk memiliki aset itu. Tidak perlu lagi pengusaha besar atau orang kaya gitu ya, tapi semua orang bisa memiliki aset itu, dan itu akan terjadi ya. Jadi contohnya kalau di dunia finance, Ondo Finance gitu, yang sudah melakukan tokenisasi terutama untuk US Treasuries. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing hari ini. Kita akan jumpa lagi besok dengan berita-berita terbaru dan perkembangan dunia kripto dan Bitcoin. Dan saya masih terus belajar gitu kan. Ini sebenarnya cycle pertama saya gitu ya. Tapi saya udah mencoba gitu untuk bisa sharing. Kenapa? Karena kalau kita nggak sharing ini, nanti otak kita tuh nggak ada apa ya namanya, sama the best learning tuh kita harus sharing juga gitu ya. Okay, thank you. If you like this video, please subscribe and comment. Okay, and we're gonna meet again tomorrow. See you guys. Bye.